Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qarabatihi wa ala alihi wa ashabihi wa idratihi wa azwajihi amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan ungkapan rasa syukur atas nikmat-nikmatnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah ke hadirat baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku yang kali ini dengan tema sholat tahajud. Adapun judulnya, jangan lakukan 5 larangan dalam sholat tahajud ini agar nilai pahalanya tak hilang sia-sia. Sholat tahajud di satu sisi sangat dianjurkan oleh Allah untuk dikerjakan. Dan ini pun juga dicontohkan oleh Rasulullah dan kita bisa menirunya, yaitu dengan mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Namun di sisi yang lain ternyata ada 5 larangan di dalam sholat tahajud yang perlu kita ketahui agar nilai pahala yang kita kerjakan tidak hilang sia-sia. Yang pertama yang dilarang adalah tidak istiqomah dalam bertahajud. Ya, jadi ini dilarang sholat tahajud tapi tidak istiqomah. Rajin tahajud saat susah, saat berbahagia lupa tahajud. Sebaliknya, tahajud dilakukan saat seseorang susah atau merana hidupnya. Nabi pernah berpesan kepada Abdullah bin Umar bin As, wahai Abdullah, jaga kamu seperti si fulan. Dulu ia rajin sholat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bagimu setiap malam. Maka hal yang semacam itu dilarang. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Jadi yang diinginkan oleh Allah dan Rasul adalah tahajud yang rutin tetapi tidak sepotong-sepotong atau istiqomah. Kemudian yang kedua, bertahajud hanya pada malam Jumat. Ini juga dilarang. Sebaiknya bertahajud itu di setiap malam. Tidak mengkhususkan hanya pada malam Jumat saja. Janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau sholat malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kita dianjurkan untuk istiqomah rajin, bukan pada malam-malam tertentu seperti pada malam Jumat. Kemudian larangan yang ketiga, yaitu tidak memaksakan tahajud saat mengantuk. Saat kita sangat mengantuk, kita juga tidak dianjurkan untuk sholat tahajud karena Nabi pernah menyampaikan ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Zainab memaksakan bertahajud saat mengantuk sehingga ia memasang tali untuk bersandar saat mengantuk. Rasulullah bersabda, lepaskanlah tali itu, kalian harus sholat ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan, maka tidurlah. Jadi jika kita dalam kondisi sangat payah, dianjurkan tidurlah daripada kita sholat tetapi tidak bisa khusyuk karena kita mengantuk. Kemudian yang dilarang yang keempat adalah
bertahajud secara berlebihan. Jadi beribadah apapun kalau berlebihan juga tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan bertahajud terlalu lama dan berlebihan sehingga membuat kita berat. Rasulullah mengingatkan, demi Allah, akulah orang yang paling takut pada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi kadang aku berpuasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan sholat malam dan juga tidur. Dan aku juga menikah. Perempuan, siapa membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksudnya Nabi juga sholat tetapi juga tidur ketika memang tidak kuat. Ya, tapi Nabi adalah orang yang maksum, jadi tidak seperti itu. Kemudian yang kelima yang tidak diperbolehkan ketika kita itu menjalankan sholat tahajud, yaitu jangan sampai sholat tahajud kita hanya karena kita punya rasa sum'ah. Yang kedua yaitu riya. Dua hal ini sangat tidak dianjurkan. Di satu sisi sholat tahajud berpahala besar, tapi di sisi yang lain sholat tahajud paling rentan dan paling mudah terkena sifat riya dan sum'ah. Jika demikian, maka niat ikhlas karena Allah jadi hilang. Riya itu sifat manusia yang suka memamerkan ibadahnya agar dapat pujian dari manusia. Sementara sum'ah yaitu orang beribadah tetapi bukan karena Allah Ta'ala, tetapi ia ingin menjadi orang yang terkenal dan dianggap orang yang soleh. Jadi bukan karena Allah. Nah, itulah 5 hal yang semestinya dijauhi jika kita menjalankan sholat tahajud agar pahala nilai tahajudnya tidak hilang sia-sia. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Ada kesalahan kekhilafan kami mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.